Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mencegahnya. Tadi kita sudah tahu bagaimana ciri-cirinya anak itu dikatakan apa, stunting. Sekarang bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya ada dua. Yang pertama yaitu sejak pada masa kehamilan. Nah, jadi ada dua. Yang pertama adalah sejak masa kehamilan. Ibu-ibu yang ketika hamil maka sudah banyak atau harus mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang. Gizinya harus terpenuhi, terutama kebutuhan yang diperlukan oleh janin, yaitu zat besi, asam folat, kemudian satu lagi zat besi, asam folat, kalsium. Nah, ini yang berpengaruh untuk tinggi badan. Nah, bukan hanya itu aja ya, mineral dan mikronutrisi yang lainnya. Nah, jadi ibu-ibu yang sedang hamil harus terpenuhi itu agar anak-anak di dalam kandungan nanti tidak janin maksud saya janin yang di dalam kandungan nanti tidak mengalami PJT, pertumbuhan janin terhambat. Nah, itu sudah harus kita siapkan sekarang dan itu sudah bisa dideteksi ketika janin itu di dalam rahim atau di dalam kandungan. Jadi ibu, dari faktor ibu ini ya. Jadi untuk bunda-bunda yang sekarang lagi hamil, yuk nutrisinya dipenuhi, gizinya dipenuhi. Nah, sekarang yang kedua adalah dari bayi ataupun anak itu sendiri. Ketika dia sudah dilahirkan begitu, maka yang pertama dilakukan oleh orang tua sama seperti yang dilakukan oleh bunda, yaitu penuhi gizinya. Gizi yang diberikan anak harus harus adekuat, harus memadai, harus sesuai dengan syarat-syarat agar anak itu menjadi anak sehat. Yang pertama adalah ASI, jelas ya, itu adalah makanan utama untuk anak-anak dan diupayakan ASInya adalah ASI eksklusif selama 2 tahun. Selain ASI, ketika anak-anak sudah masuk di usia 6 bulan, yang harus kita persiapkan lagi adalah MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, bagaimana makanan pendamping ASI yang diberikan kepada anak-anak itu harus juga memenuhi 4 bintang. Ya, sudah tahu ya bunda yang ada di rumah semuanya sekarang. Ada yang disebut dengan karbohidrat, protein hewani, kemudian protein nabati dan juga sayur-sayuran. Nah, inilah yang akan mencegah anak-anak kita stunting gitu. Jadi ketika dia pada usia kehamilan, bundanya yang telah mempersiapkan dan juga pada anak itu ketika sudah dilahirkan. Nah, tapi apa yang kita bahas ini nanti masih terlepas dari yang namanya faktor genetika ya, faktor gen itu terlepas dari itu. Karena nanti akan ada syarat-syarat sendiri anak itu dikatakan stunting itu seperti apa, itu nanti akan ada syarat-syaratnya sendiri. Kita sudah bahas apa itu stunting, kita sudah bahas definisinya, kita sudah bahas apa ciri-cirinya, kemudian cara pencegahannya. Nah, sekarang yang terakhir adalah cara mengatasinya. Kalau sudah kalau anak itu memang sudah didiagnosa oleh dokter, kita bawa ke dokter, memang anak ini terbukti stunting begitu, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah satu, jelas kita harus berkonsultasi dengan dokter, yaitu utamanya dokter anak. Kita akan lihat di situ akan dipantau jenis stuntingnya itu apa. Kemudian pengaruh dari stuntingnya itu apa. Apakah sampai membawa kepada speech delay, kemudian motorik delay, sensory delay. Nah, itu macam-macam. Maka dokter akan menentukan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, yang utama dokter nanti akan memberikan jelas pola makan. Karena tadi ya, kembali pada pencegahan tadi, utamanya ternyata memang semuanya kaitannya dengan makanan atau gizi. Ketika hamil bagaimana ibunya, kemudian ketika dilahirkan bagaimana pemenuhan gizi terhadap anak itu. Sehingga cara mengatasinya juga tidak terlepas dari itu. Pola makanan.
berapa jumlah kalori yang harus diberikan kepada anak ini, kemudian berapa volume setiap kali anak ini harus makan, dan juga jadwal makan anak ini kapan saja. Tentunya semua yang diberikan harus yang bergizi ya, yang artinya itu tadi kalau berkaitan dengan MPASI 4 bintang, maka ketika anak-anak makan dalam usia ini pun sama lah, mereka harus juga terpenuhi ya. Kita pun orang dewasa harus terpenuhi kan kebutuhan 4 bintang kita itu, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayurannya. Nah, ketika dokter sudah memberikan pengasuhan makan tadi, pengaturan pola makan, ukuran, jenisnya, dan sebagainya, maka akan dilakukan evaluasi selama 2 pekan. Dan selanjutnya akan berjangka sesuai dengan yang ditentukan oleh dokter. Nah, apakah dari faktor makanan ini muncul perubahan atau perkembangan yang signifikan, maka akan ditingkatkan lagi volumenya, atau akan ditingkatkan lagi hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang akan diberikan ataupun yang akan mengatasi anak-anak yang mengalami stunting. Nah, itu kalau terjadi pada malnutrisi ya, tadi kan akan dilihat ya. Nah, tetapi bagaimana kalau cara mengatasinya itu terjadi karena anak itu mengalami infeksi kronis. Nah, kalau sudah berkaitan dengan infeksi kronis, maka tidak ada jawaban lain selain disembuhkan dulu infeksi tersebut. Datangi dokter yang berkaitan begitu, apakah yang sakit anak ini apa, infeksinya terjadi di mana, maka itu yang harus disembuhkan dahulu. Nah, yang ketiga adalah seperti tadi yang saya sampaikan, maka akan dilakukan terapi-terapi yang lainnya, karena stunting ini relevansinya nanti dengan keterhambatan yang lainnya. Terlambat bicara, speech delay tadi ya, kemudian ada motorik delay, sensorik delay, dan global development delay. Jadi semuanya yang terlambat itu ada. Maka kalau sudah diketahui seberapa jauh stunting ini pengaruhnya, maka harus dilakukan terapi-terapi yang lainnya. Wow, tarik nafas dulu, ternyata stunting ini harus kita tahu informasinya begitu, agar apa? Ya agar anak-anak kita menjadi anak-anak kuat, anak-anak yang sehat. Terlepas dari gen ya, sekali lagi terlepas dari gen, siapapun bisa mengalami yang dinamakan stunting ini. Sehingga para ibu, yuk mulai sekarang kita berikan asupan yang bergizi untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, sehat, dan tumbuh sesuai dengan usianya, tumbuh sesuai dengan perkembangan usianya. Selamat menjadi ibu sehat, selamat menjadi ibu yang tangguh. Salam parents hebat.